berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Senang sekali saya Ilham Dianto kembali bersama Anda, menemani Anda dalam program Bincang-Bincang bersama dengan sahabat-sahabat dari UMKM Sidoarjo dalam Sidoarjo Kota UMKM bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 14 Juli 2021. Apa kabar Anda? Semoga masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Anda yang saat ini akan merintis usaha karena mungkin pandemi terlalu lama 2 tahun ya. Kemudian mungkin termasuk salah satu yang tidak beruntung dalam pekerjaan Anda, kemudian ingin berwira swasta aja deh gitu ya. Nah, ini adalah waktu yang tepat Anda untuk mencari inspirasi. Pagi-pagi dapat ilmu positif kan, bagus kan. Nah, cuma Anda dapatkan di Suara Sidoarjo ya kan. Nah, tidak hanya untuk para pemula, tapi mungkin juga Anda yang saat ini baru saja, mungkin berjalan sekitar 5 bulan ya, nggak sampai setahun mengembangkan produk Anda, usaha Anda. Ini juga bisa jadi acuan ya, taman wawasan. Kira-kira pengalaman apa yang bisa didapat dari perbincangan pada pagi hari ini. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, saat ini kita sudah bersama dengan Gumi Sidoarjo. Apakah itu Gumi? Ya, kalau Gumi itu atau apa ya? Saya artikan seperti permen karet sebenarnya, Gami gitu ya. Tapi lebih jelasnya ini ada Mbak Vivi Gufriana Yuwanita. Produk yang diproduksi oleh Mbak Vivi ini namanya apa saja? Macam-macam ya. Ini sepertinya nama-nama orang cuman nickname gitu ya. Ada Saripe, ada Saida, ada Sarjo. Produk apa sih ini ya? Kemudian ada Mbak Khadijah. Ini minuman ya, produk minuman. Baik, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Vivi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, kabar baik Mbak Vivi. Alhamdulillah. Oke, lihat saya sudah ya. Saya sudah lihat Mbak Vivi. Ya. Kita sama-sama merah di sini, memerah ya. Produknya merah, baju warnanya merah, saya juga merah gitu ya. Di sebelah sana ya, di sana itu ada Mbak Khadijah. Assalamualaikum Mbak Khadijah. Oh, kenapa? Oh, masih keluar. Oke, baik. Ke Mbak Vivi dulu aja ya. Baik, Mbak Vivi. Mbak Vivi masih bersama kami. Oke. Iya, masih di sini. Mbak Vivi, gini. Sebelum Anda menceritakan detail dari produknya, mungkin bisa bercerita dong sedikit saja. Gini, ini kan lagi masa pandemi ya. Kira-kira untuk baik itu dari produksi, pemasaran, atau mungkin juga ya bagaimana Anda memutar begitu agar produk ini laku begitu ya di masa pandemi ini, kira-kira apa yang sudah dilakukan? Bismillahirrahmanirrahim, selamat pagi. Sebelumnya, kalau untuk selama pandemi sih alhamdulillah produk saya justru lebih banyak dicari gitu. Karena kan memang ikan gitu kan ya. Jadi memang untuk menambah imun tubuh kan seperti itu. Jadi alhamdulillah selama pandemi justru malah semakin banyak permintaan. Permintaannya melalui online atau beli langsung? Online. Oh, online ya. Kebanyakan online ya. Karena saya kan aktif di Facebook juga, kemudian ada di marketplace juga, jadi mereka lewat sana. Jadi brandingnya lewat Facebook, nanti akhirnya ordernya lewat online. Oke, selama ini kan biasanya UMKM itu mengikuti pameran-pameran ya. Tapi ini kan ada semacam dibatasi segala kegiatan yang menimbulkan kerumunan atau menciptakan mobilitas gitu. Gimana nih Mbak? Ada mengikuti pameran kan dibatasi gitu. Apa enggak mengurangi penjualannya atau bagaimana?
Kalau mengurangi penjualan sih enggak ya, karena kan pameran, karena memang terus terang saya kan memang baru masuk di UMKM itu tahun 2019 lah, baru merintis produk saya ini. Nah, kemudian kan pandemi 2020 tuh ya. 2019 kan sudah mulai. Jadi memang saya mulai boomingnya produk saya itu belum ngalamin pameran yang hasilnya wow gitu ya. Pernah sih sekali waktu itu sebelum pandemi ke Bali. Jadi saya belum merasakan hasil dari pameran itu yang maksimal seperti apa, seperti itu. Gitu. Jadi kalau saya ditanya soal pameran yang terhenti ini gimana, ngaruh nggak ngaruh kalau menurut saya, soalnya kan saya memang belum ke sana gitu. Jadi memang boomingnya justru malah waktu pandemi ini ya, mudah-mudahan segera berlalu lah ya dan bisa ikut pameran lagi. Oke, baik. Nah, ini kita cerita soal produk dari Mbak Vivi atau Mbak Vigi ya panggilannya nih ya. Ini namanya kalau Vigi itu nama brand produknya. Oh. Iya. Nama brand produknya itu Vigi. Oke. Tapi ini kok ada tulisannya macam-macam ya? Ada Saripe, ada Saida, ada Sarjo. Apa ini, Mbak? Jadi kita ada 3 varian sambal, itu Saripe, Sarjo, Saida. Saripe itu sambal teri pedas, Sarjo itu sambal rebon cabai hijau. Kemudian Saida itu sambal ikan peda. Dan ada 7 varian tumisan ikan. Tumisan ikannya itu satu warna, merah semua, seperti saya. Seperti saya juga. Ya, sama saya juga. Ada tuna asap, salam asap, cakalang asap, cumi, dori, dan salmon gitu. Oke, Mbak Vivi, kenapa ini kan bahan utamanya berarti ikan ya kan? Iya. Kenapa pilih ikan dan kenapa tiba-tiba pada tahun 2019 itu Anda tercetus untuk saya ngolah ikan aja deh? Kan sebenarnya kuliner tuh banyak ya, ada kue kayak gitu-gitu, kemudian ada kayak sayur-sayur, buah-buah dan sebagainya. Kenapa ikan ini, Mbak? Iya, betul. Sebenarnya sebelum tahun 2019 saya itu sudah berkecimpung di snack box sama nasi kotak gitu kan ceritanya. Jadi dari kue basah itu saya pikir kayaknya orang itu lebih butuh makan daripada kue kan gitu. Akhirnya saya masuk ke nasi dan saya bikin nasi bakar gitu, dan saya jualan di Taman Abirama waktu itu. Jadi ada nasi bakar yang di situ saya topping dengan tumisan ikan tuna. Nah, saya posting lah di Facebook kan. Kemudian banyak yang minat, "Mbak, kalau aku mau nasi bakarnya gimana dong, kan jauh, luar kota, luar pulau," seperti itu. Nah, dari situlah saya berpikiran gimana ya caranya bisa ngirim nasi bakar ini ke mereka gitu. Terus kemudian saya belum dapat ilmu itu tuh. Terus kemudian kepikiran untuk toppingnya aja sih dikemas, kayaknya bisa deh seperti itu. Jadi uji coba, trial, kirim ke mereka bisa ya, alhamdulillah sampai sekarang dan lebih baik lagi insya Allah. Oke, dan sekarang malah variannya juga banyak ya. Iya betul. Kan? Dulunya memang cuman tuna aja sama sambal teri, karena kan memang di nasi bungkus yang saya produksi itu kan ada sambalnya dan banyak yang cocok kan. Nah, akhirnya saya nyiptakan ke sambal teri sama yang ditumiskan ikan tunanya ini yang dari nasi bakarnya itu tadi gitu. Oke, tapi untuk bahan baku sulit nggak? Ini kan kadang-kadang ikan itu juga nggak mesti kan stoknya. Kadang-kadang nelayan itu kalau lagi angin kencang gitu kan, produksi ikan tangkapannya berkurang gitu. Gimana, Mbak? Iya betul. Jadi saya ada beberapa supplier. Jadi nggak cuma satu aja. Jadi ya itu tadi untuk jaga-jaga apabila di yang A nggak ada bisa ke B, bisa ke C gitu. Oke. Nah ini bagi Anda. Ya. Bagi Anda, sahabat Suara Sidoarjo ya, kalau misalnya memang Anda juga tertarik mengikuti jejak dari Mbak Vivi ya, misalnya Anda juga tertarik untuk mengolah ikan, nah ternyata untuk supplier itu jangan hanya satu, iya kan? Iya betul betul.
Jadi bisa 2, 3 atau 4 malah karena nah betul. itu tadi ya untuk mengantisipasi kalau misalnya stok bahan utama yang kita olah ini justru menipis sehingga ada alternatif lain, ya kan? Mbak Vivi, ini Gumi ini apa sih ini Mbak? Nama apa ini Mbak? Gumi Sidoarjo. Ya, Gumi itu adalah gabungan usaha makanan dan minuman Sidoarjo. Jadi di dalamnya menaungi pengusaha-pengusaha hebat Sidoarjo, khususnya di bidang makanan dan minuman. Oke, kalau untuk produk Vigi sendiri ini alamatnya di mana ini, Mbak? Di Sukodono, di Beciro RT 5 RW 2, Dusun Beciro RT 5 RW 2, Desa Jumputrejo, Sukodono. Oke, baik. Mbak saya sebentar bergeser dulu ke Mbak Khadijah, sudah bergabung? Oke. Iya. Mbak Khadijah, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Halo. Mbak Khadijah, mungkin bisa dinyalakan kameranya, Mbak? Nggak kelihatan loh dari sini. Sudah ini udah nyala. Saya belum lihat loh. Masih ini, Mbak, masih black spot, black spot. Ini saya bisa lihat dengan Mbak Khadijah bisa melihat saya, tapi saya nggak bisa ngelihat Mbak Khadijah. Di sini yang kelihatan itu cuma Mbak Vivi saja. coba sebentar. Sudah ini sudah nyala itu videonya apa? Kameranya juga nyala. Kamera saya nyala itu Pak. Oke, Mbak Khadijah. Baik, ini kan tadi saya sempat ngobrol sedikit sama Mbak Vivi ya tentang produknya yaitu olahan ikan. Nah ini baru kelihatan Mbak Khadijah. Sama kita merah-merah ya Mbak Khadijah ya. Pakai jilbab merah, iya kan? Mbak Khadijah. Halo, dengar suara saya Mbak? Halo Mbak Khadijah. Oke Mbak Khadijah, dengar suara saya? Halo? Oke, salurannya masih kurang tertangkap dengan baik ya. Iya, mungkin bisa bergeser kemana begitu atau bagaimana ini ya, biar menangkap sinyal yang baik gitu ya. Oke. Oke, saya keluar ini Pak. Kira-kira gimana Pak? Nah, ini suaranya bisa sedikit tertangkap. Oh iya. Ini masa harus keluar rumah ini? Halo. Mbak Khadijah. Halo. Coba pakai headset sudah? Sudah pakai headset. Nah, suaranya sudah baik, sudah terdengar lumayan. Oke. Bisa diceritakan Mbak Khadijah kenapa memilih minuman? Ini kalau tadi kan Mbak Vivi olahan ikan, ini Mbak Khadijah memilih produk minuman. Namanya pun unik ya, kemecer ya Mbak ya? Iya. Iya, gimana nih Mbak? Iya, jadi awalnya dulu sebelum membuat sirup kemecer ini saya kan produsen ini apa itu sinom belimbing mulu. Karena waktu itu kesulitan mencari bahan baku sehingga saya punya ide gitu membuat minuman yang bahan bakunya itu selalu ada gitu. Akhirnya ini jatuh ke minuman yang terbuat dari jeruk nipis ini. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu, ini kenapa dinamakan kemecer? Mungkin dari kependekan apa atau apa gitu, Mbak? Iya, betul. Jadi dulu saya memilih nama kemecer itu karena singkatan dari bahan-bahannya, yaitu kemangi, jeruk nipis, sama serai. Nah, itu saya singkat kemecer gitu. Oke, berarti ini untuk bahan utamanya selain jeruk nipis, ada campuran kemangi sama serai. Kemangi dan serai. Serai.
Oke, Mbak, ide mencampur dari bahan-bahan itu awalnya dari mana? Mungkin dari tutorial melihat YouTube atau memang Mbak Khadijah coba-coba sendiri atau bagaimana? Iya, awalnya itu kita sering buat minuman itu Mas. Sering buat minuman dari ini apa? Jeruk nipis sama timun ya buat hidangan sehari-hari. Kemudian saya kembangkan gitu, menyesuaikan nama itu tadi. Saya pertama itu muncul nama dulu. Setelah itu nama baru saya otak-atik gitu. Ini mau dikasih komposisi apa saja ya gitu. Akhirnya saya yaitu tadi ketemunya kemangi, karena kalau saya pakai timun itu ternyata lebih cepat basi gitu Iya. lebih cepat basi. Ya, akhirnya kita pakai serai, terus kita pakai kemangi juga gitu. Oke, baik. Kalau serih atau lemongrass ya, kita mengenal serih itu istilahnya lemongrass. Itu mungkin udah nggak terlalu asing ya. Itu kan biasanya untuk masakan gitu. Tapi juga untuk minuman juga ada. Misalnya kayak wedang-wedang dari mana gitu kan biasanya menyertakan serai gitu ya. Tapi kalau kemangi, nah ini kemangi itu kan biasanya buat lalapan makanan gitu ya. Kenapa kok tercetus ide untuk dicampur dalam minuman? Iya, jadi memang saya pernah mendapat minuman dari teman gitu ya, dikirimin minuman itu memang ada kemanginya. Terus saya googling itu ternyata manfaatnya kemangi juga banyak gitu ya. Kemudian saya pengen juga, oh ini bagus juga ya, unik juga kalau saya masukkan ke minuman saya gitu. Akhirnya ya sudah, alhamdulillah banyak yang suka. Kemudian juga banyak yang biasanya heran juga, loh kemangi bisa ya dibuat minuman begitu. Akhirnya mereka juga penasaran, akhirnya kan pengen mencoba. Oke. Gitu. Oke. Baik. Mbak Khadijah, ini saya sebenarnya penasaran loh ya. Kira-kira rasanya kayak apa ya kalau dicampur kemangi itu? Mungkin agak ada kayak jamu-jamu, kayaknya juga enggak. Karena kan selama ini jamu itu enggak menyertakan bahan kemangi sebenarnya ya. Tapi mungkin ya gimana ya, agak asam-asam, terus serih ini kan agak ada apa bau yang agak menonjol ya. Begitu juga kemangi. Nah, kalau boleh tahu ini ya, selain jeruk nipis, ini gulanya pakai gula batu, gula pasir, atau gula Jawa? Iya. Kita untuk minuman yang siap minum itu pakainya gula premium Pak. Kita selalu pakai gula yang bermerek ya. Itu yang gulaku, itu kan yang bagus. Kemudian kalau untuk yang sirup kita ada varian, ada gula singkong, ada gula batu, juga ada yang gula pasir. Jadi ada 3 varian Pak. Oke, baik, Mbak Khadijah. Selama ini kalau boleh tahu alamatnya di mana dan sudah memulai usaha ini mulai tahun berapa? Iya, jadi ini kita beralamat di perumahan Taman Sidorejo, Blok E nomor 23, Krian Pak. Kita masuk Krian. Ya, kita sudah mulai usaha mulai tahun 2016. Ya, kemudian kalau yang sirup kemecer atau minuman kemecer ini mulai tahun akhir 2018 sampai sekarang. Oke, baik. Apakah di kawasan Krian, Sidorejo sana juga memproduksi banyak atau ya beberapa warga yang memproduksi hampir sama dengan Mbak Khadijah kira-kira, atau cuman Mbak Khadijah aja? Kebetulan hanya saya Pak. Jadi enggak ada. Oke, ini mungkin bisa juga jadi inspirasi buat warga sekitarnya gitu ya. Kalau memang kalau di sana jeruk nipisnya banyak, gitu kan biasanya gitu. Banyak kemudian bingung untuk memanfaatkannya seperti apa. Nah, bisa dibuat minuman-minuman seperti ini. Tapi kalau memang jeruk nipis, saya yakin ini kan tanaman yang multifungsi ya. Saya yakin pasti fungsinya itu banyak sekali kalau jeruk nipis ini. Dan ini sudah dibuat minuman oleh Mbak Khadijah dengan nama kemecer gitu ya. Pagi-pagi udah kemecer gitu ya. Baik, pingin minum sari jeruk nipis, serai dan kemangi ini. Baik, untuk Mbak Vivi, Mbak Khadijah,
tetap bersama kami ya. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita pagi hari ini. Untuk sahabat Suara Sidoarjo yang mungkin ingin bertanya, silakan ya. Ini bisa jadi sumber inspirasi atau mungkin juga tambahan wawasan buat Anda yang kira-kira ingin memulai usaha. Meskipun ini bisa tergolong baru ya. Ini kan tahun 2018, tadi Mbak Vivi itu 2019 ya, sekitar 2 tahunan. Mungkin grafik penjualannya itu mungkin tidak terlalu ada gejolak-gejolak. Tapi kayak Mbak Vivi ini tadi kan memulai usaha itu di masa pandemi. Siapa tahu nanti kalau misalnya pandemi sudah usai, usahanya lebih kinclong lagi ya, lebih besar lagi. Begitu juga dengan usaha Mbak Khadijah. Silakan Anda bisa bertanya di 0318961514 atau bisa juga melalui Facebook kami, ini juga bisa ya, atau melalui WhatsApp kami di 0811309109. Kami segera kembali. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan.
Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline ya, seperti mengkonsumsi sayur ya, banyak mengkonsumsi buah dan juga Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat yaitu meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dan tubuh, serta membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma.
Info lengkap Cheers, hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kita masih bersama dengan Mbak Vivi dan Mbak Khadijah ya dalam perbincangan kita pada pagi hari ini. Sidoarjo Kota UMKM bersama dengan Gumi Sidoarjo atau Gabungan Usaha Makanan Minuman Sidoarjo ya. Baik, Mbak Vivi masih bersama kami. Halo. Iya. Oke, Mbak Vivi masih bersama kami ya. Kita lanjut kembali nih, Mbak. Juga Mbak Khadijah masih? Halo, iya masih. Oke, sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Mbak. Ini bisa langsung nanti direspon ya. Dari Twitter, ini ada 2 pertanyaan yang disampaikan untuk Mbak Khadijah. Dari @bungbung. Pertanyaannya, untuk kemecer sendiri aturan minumnya seperti minum obat atau dikonsumsi minum seperti biasa, Bu? Oke. Kemudian dari @suaralan99. Untuk uji kelayakan bahan baku, apakah Ibu memasukkan lab produk Ibu sekalian mulai tadi yang ikan kalengan dan sirup kemangi atau seperti apa, Bu? Gitu. Oh, berarti ini yang kedua juga untuk Mbak Vivi ya. Saya ulang, untuk uji kelayakan bahan baku, apakah Ibu memasukkan lab produk Ibu sekalian mulai tadi yang ikan kalengan dan sirup kemangi atau seperti apa? Oke. Maksudnya produknya apakah diproduksi biasa kemudian langsung dipasarkan atau melalui uji lab terlebih dahulu? Ya kan? Karena mungkin untuk memenuhi standar mutu kesehatan, mutu kelayakan jual dan sebagainya. Kemudian ada serin yang ada di tulangan. Ini kan produk Bu Vivi sudah banyak ya, Bu. Cara Ibu sendiri buat membedakan bahwa tumisan ikan Ibu tetap bisa terkenal, gimana ya, Bu? Oke. Dari Ganda yang ada di Banga, kemangi kan cenderung gatal ya, Bu. Nah, ini gimana Ibu menghilangkan apa? Bulunya. Bulunya. Kemangi itu berbulu ya? Baru tahu saya. Enggak berbulu kok kemangi. Iya. Kemangi kan cenderung gatal ya, Bu. Nah, ini gimana Ibu menghilangkan bulunya? Oke, ya semua pertanyaan. Mungkin bisa langsung direspon Mbak Vivi dulu, silakan. Yang uji kelayakan tadi. Iya. Kalau untuk uji kelayakan, kita kan masih UMKM ya, masih mikro gitu. Jadi untuk legalitasnya sendiri, setelah mendapatkan PRT, itu kan kita sudah layak untuk diperjualbelikan kan seperti itu. PRT itu kan untuk, iya betul, sudah ada sertifikat PRT-nya untuk masing-masing produk. Alhamdulillah semua sudah lengkap punya saya PRT-nya. Kalau untuk uji lab sendiri itu nanti jenjangnya setelah ini kita akan proses ke sana sih kan, akhirnya nanti akan menuju ke BPOM dan SNI ya, mudah-mudahan bismillah. Itu kalau untuk sertifikasi halalnya kebetulan juga sudah proses dan sudah audit, tinggal menunggu terbitnya sertifikat aja. Terus lagi Mbak, ini serin yang ada di tulangan. Bagaimana membedakan bahwa tumisan Ibu ini bisa tetap terkenal gitu? Produknya kan banyak gitu. Ini gimana ya? Saya kok kurang bisa memahami pertanyaannya. Mungkin gini, produknya banyak. Bagaimana Ibu bisa membuat satu produk antara produk A, B, C, dan D ini sama-sama semua terkenal gitu loh, dikenal masyarakat. Jadi seperti tadi yang saya bilang, karena kan keluar pertamanya itu tuna. Kebetulan seiring berjalannya waktu, ada yang minta cumi, ada yang bisa bikin ini nggak Mbak, bisa bikin ini nggak Mbak. Nah akhirnya dari masukan itu kami tampung. Dan sekarang jadi 7 varian tumisan ikan ini. Kemudian kalau bagaimana kita bisa tetap terkenal semua, rasanya kita memperkenalkan produk kita, brand kita. Kita berusaha untuk membranding
produk kita seperti itu. Jadi kalau untuk variannya sendiri sih nanti mereka akhirnya akan menanyakan kok punya apa Mbak, punya varian apa aja seperti itu. Oke. Baik, baik. Oke, baik. Saya beralih ke Mbak Khadijah. Mbak Khadijah bisa menangkap suara saya ya. Oke, bisa langsung direspon atau dijawab ini Mbak. Cara minuman kemecer ini apa seperti minum obat atau seperti dikonsumsi biasa? Iya. Jadi saya memang membuat minuman ini sebagai minuman ringan gitu ya. Jadi memang untuk minum sehari-hari gitu. Kalau minum berapa kali pun bisa gitu. Karena itu memang selain bahannya semua herbal tanpa pengawet gitu, tanpa warna, jadi itu lebih baik gitu, kita minum sesering mungkin gitu. Oke, jadi ini diminum seperti minum biasa aja ya, Mbak ya? Iya. Jadi meskipun sirup juga tinggal nambahi air gitu, sudah ada gulanya di dalamnya. Jadi lebih praktis dan lebih ekonomis ya. Oke, baik. Terus apakah produk dari Mbak Khadijah sendiri pernah nggak diuji lab begitu? Atau? Iya, kebetulan kita sudah uji lab Pak. Jadi kita sudah proses BPOM, kita untuk sarana sudah lolos, kemudian jadi sarana kita diaudit, kemudian bahan juga sudah masuk lab, sudah lolos. Kita tinggal lanjut ini administrasi, tinggal nunggu. Mohon doanya semoga segera keluar izin edarnya ya, karena memang minuman sekarang kan harus BPOM Pak, jadi nggak bisa PIRT gitu. Alhamdulillah kita sudah sampai ke sana, dan untuk halal alhamdulillah audit juga, dan alhamdulillah tinggal nunggu sertifikatnya juga. Oke. Terus yang ini tadi Bu, yang kemangi tadi gimana Bu? Iya, alhamdulillah. Kalau kemangi itu sebenarnya enggak gatel juga ya, karena setiap hari banyak juga yang makan dengan langsung lalap gitu ya. Dibuat pepes, dibuat macam-macam juga baik-baik saja. Oke. Baik, jadi nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Ini kalau misalnya memang, ini bisa direspon oleh Mbak Vivi juga Mbak Khadijah ya, dari Dedi yang dari Sukodono. Apakah dulu pernah merasa bingung atau coba-coba dulu tentang jenis usaha yang dirintis? Dan apa yang membuat ibu-ibu yakin dengan pilihan usaha Anda? Nah, kalau tadi kan Mbak Vivi yakin dengan usaha olahan ikan, kemudian Mbak Khadijah yakin dengan pilihan usahanya yaitu minuman. Nah, gimana ini? Awal mulanya, apakah dulu pernah merasa bingung, kira-kira usaha apa ya, bikin apa gitu, atau bikin baju-baju, atau makanan aja, atau apa gitu. Dan membuat yakin dengan pilihan Anda, yaitu olahan ikan dengan minuman, itu apa? Silakan, ini Mbak Vivi lebih dulu. Oke, baik. Terima kasih. Kalau saya seperti ini, awal dari saya mengeluarkan produk tumisan ikan ini, saya sudah mempunyai pasar. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, dari nasi bakar saya posting di Facebook, kemudian ternyata banyak peminat, dan saya harus berpikir nih, gimana caranya bisa mereka merasakan. Akhirnya topping nasi bakar tersebut saya kemas sedemikian rupa agar mereka bisa merasakan seperti itu. Jadi saran saya, jika mau memulai usaha, silahkan melihat pasarnya dulu. Jangan membuat produk kemudian mencari pasar, itu akan lebih sulit. Jadi lihat pasarnya dulu, kebutuhannya apa, baru kita produksi apa yang mereka butuhkan. Seperti itu kalau dari saya ya. Oke, ada tambahan Mbak Khadijah, silakan. Iya Pak. Jadi begini Pak, semua orang itu berproses ya. Jadi kadang memang orang itu menemukan produk atau usaha yang cocok itu harus melalui beberapa tahap. Jadi jangan menyerah ketika satu produk belum berhasil, itu jangan menyerah ya. Jadi jelas semua orang itu pasti merasakan, nggak berusaha satu ya langsung booming, langsung usahanya itu jalan, itu nggak mungkin. Jadi kita harus telaten gitu ya. Kalau saya sendiri memang kemecer juga awalnya saya memang buat minuman, yaitu tadi ada kendala bahan baku, akhirnya kita
bingung juga saat itu kita mau buat produk apa ya yang bahan bakunya gampang gitu ya. Kemudian saya memulai ini, mencoba ini dengan saya karena produk baru jarang orang yang tahu ya. Tentu kita harus banyak tester. Ketika ada pameran kita sering kasih tester. Ketika kita mau kumpul sama teman kita berbagi, jadi teman tahu rasanya ya. Ketika mereka tahu otomatis mereka akan order ya, begitu memang harusnya. Jadi jangan eman-eman untuk berbagi ya, kita kasih tester itu harus gitu. Oke, baik ya, jadi awalnya memang harus bekerja lebih keras lagi gitu ya Mbak ya, iya kan? Entah itu memberikan tester atau bagi-bagi apa kayak gitu-gitu supaya produk kita dikenal banyak orang. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Siska yang dari Trosobo. Ini juga untuk Mbak Vivi dan Mbak Khadijah ya. Pertanyaannya, bagaimana cara memasarkan produk yang baru dirintis? Kemudian apa yang dilakukan jika ada produk kita yang tidak laku? Mungkin sisa dari produk yang tidak laku. Kira-kira apa yang dilakukan? Oke, ke Mbak Vivi silakan. Ya, kalau untuk memasarkan produk baru ini, saya lebih ke branding diri dulu, jualan diri dulu, baru nanti ketika orang sudah mengenal kita secara emosional ya, mereka akan bisa menerima apapun produk yang kita jual. Seperti itu. Jadi jangan kenalkan produknya orang. Karena orang lebih susah untuk dijualin, kan seperti itu. Tapi orang lebih minat untuk mendengar cerita, mungkin seperti itu. Jadi kalau jualan ya susah. Apalagi orang juga males kalau jualan aja seperti itu. Itu sih kalau untuk memperkenalkan produk. Jadi kita memperkenalkan diri kita dulu, baru kemudian orang akan penasaran dengan produk kita. Nah, gimana caranya orang penasaran dengan produk kita? Itu yang perlu dipelajari. Oke, kemudian apa yang dilakukan jika ada produk kita yang tidak laku? Selama ini laku terus atau gimana Mbak produknya? Alhamdulillah kita nggak ada, karena memang belum terjun ke toko-toko, jadi kita belum pernah merasakan adanya retur seperti itu. Alhamdulillah sih, insya Allah. Oke, kalau Mbak Khadijah sendiri? Kita akan kalau sudah pandemi sudah reda ya, yang jelas jadi toko-toko mulai kita ini. Oke, baik. Terima kasih. Mbak Khadijah ada tambahan mungkin ingin merespon juga pertanyaan ini, silakan. Iya, kalau saya sarankan ya, kalau kita punya produk dan kita mau jualan online, yang pertama kita harus punya banyak komunitas ya. Kalau kita punya banyak komunitas, otomatis kita banyak teman. Ada teman itu kita biasakan kita saling mengenal begitu ya. Kita pendekatan sama teman, jangan langsung jualan gitu ya. Aku punya produk lah, jangan langsung begitu. Jadi kita harus tahu dulu teman kita siapa, dia butuh apa lah gitu. Ketika semua teman sudah tahu kita punya banyak komunitas, mereka akan tahu kita punya produk apa. Nah dari situ kita baru bisa berjualan. Saya memang seperti itu. Jadi kita jualan online. Jadi kita harus punya banyak komunitas, kita punya banyak grup, ya. Terus kalau saran saya seperti itu, Pak. Oke. Nah, kalau misal selama ini produk dari Mbak Khadijah sendiri laku terus atau pernah nggak sampai nggak laku gitu, Mbak? Caranya mengatasi solusi barang-barang yang nggak laku itu gimana? Ya, alhamdulillah kebetulan karena produk saya itu siap minum ya. Jadi ini kita memang penyimpanannya dengan cara di freezer. Dan saya biasanya dari reseller ke reseller gitu ya. Jadi tidak titip. Jadi saya tidak titip di toko-toko. Saya punya reseller yang menjual ke konsumen. Dan mereka juga disimpannya itu di freezer dan bisa tahan 6 bulan. Oh iya. Tidak ada yang kembali gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih. Saya ke Mbak Vivi lagi. Ini Mbak Vivi. Selama ini mungkin bisa dong Mbak cerita-cerita dikit tentang suka dukanya untuk memulai mulai dari usaha bisnis pengolahan ikan ini, suka dukanya apa saja, mungkin ada kendala-kendala yang selama ini belum pernah terekspos. Nah, ini mungkin bisa diceritakan karena ini bisa jadi cermin ya buat sahabat Suara Sidoarjo lainnya yang ingin
juga memulai usaha. Siapa tahu nih cerita-cerita dari Mbak Vivi, Mbak Khadijah ini bisa jadi masukan untuk mereka gitu. Silakan Mbak, mungkin kendala-kendala, suka dukanya apa nih? Kalau ngomong soal suka duka, banyak dukanya pun kita ya gimana ya mau ceritanya Mas ya. Cerita sukanya aja biar pada suka gitu loh Mas Ilham. Jadi gini, kalau ngomong masalah kendala, biasanya itu yang saya hadapi ketika cabai naik 100.000, itu bingung gimana. Iya, sambal soalnya ya. Nah betul. Dan biasanya ketika harga cabai itu naik, permintaan semakin banyak seperti itu karena kami tidak bisa menaikkan produk kan gitu. Jadi kita konsisten dengan harga yang sudah ada, kita nggak mungkin naik turun kan gitu. Kalau cabai naik ya harga segitu, cabai turun ya harga segitu gitu. Jadi ketika harga cabai naik, permintaan lebih banyak, ini saya sampai nanam cabai di kebun. Mengatasi hal yang seperti ini. Jadi mungkin kayak gitu dukanya. Kalau untuk masalah di bisnisnya sendiri wajar lah ya kalau ada kendala-kendala, dan kita harus selalu siap untuk mengevaluasi, memperbaiki lagi yang kemarin apa kekurangannya seperti itu. Kendalanya jadi apa sih Mbak biasanya? Kendalanya di mananya? Pemasarannya atau apanya biasanya? Kadang kalau saya sih lebih banyak di SDM-nya ya. Mungkin kita ngasih tahu di karyawannya, kita nggak bisa bilang karyawan sih ya, partner gitu aja ya. Jadi ketika kita nyuruh ini sudah dikasih SOP, ternyata ada yang dilewatkan. Nah seperti itu terkadang yang menjadi kendala terbesar, karena akhirnya kan nanti ujungnya di produk ada apa namanya, tiba-tiba kok rasanya seperti ini. Iya, mutunya nggak sesuai ini ya, ekspektasi sesuai. Nah, betul. Jadi saya pernah mengalami seperti itu. Jadi SOP-nya ada yang ditinggal sama partner saya tadi. Kemudian saya nggak tahu nih. Nah, ini kesalahan juga. Memang kita harus benar-benar memantau dari A sampai Z seperti itu ya. Nah, waktu itu produk sudah terkirim ke banyak reseller, kemudian ada komplain, dan kebetulan kan memang, dan ini juga saran buat teman-teman, untuk setiap produk yang kita produksi kita simpan 1 atau 2 sebagai contoh di rumah, ini untuk jaga nih kalau kita ada komplain. Jadi setelah ada komplain tadi, saya lihat itu, saya tanyakan kan untuk di kode produksinya. Akhirnya saya cek, oh iya ternyata memang ada kekurangan di situ. Dan akhirnya saya mengganti semua yang sudah saya kirim tadi, saya kirim lagi dengan produk yang baru seperti itu. Jadi ya itu termasuk duka juga sih, tapi ya gimana lagi, kita juga harus bertanggung jawab untuk itu kan. Iya, itu bisa jadi. Mungkin sambalnya keasinan kali ya. Mungkin ya. Ini SDM-nya pingin nikah nih ya, jadi keasinan. Gitu. Iya, ngelamun terus. Kalau Mbak Khadijah, kayaknya memang di SDM gitu. Kalau memang kita tanganin sendiri, apa kata kita kan. Tapi kalau setelah produk kita perlu produksi yang banyak kan kita nggak mungkin gitu nanganin sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Ke Mbak Khadijah mungkin bisa ditambah kira-kira suka duka dan kendala-kendala selama merintis usaha dari minuman ini, apa ini Mbak? Ya, jadi kalau saya ini juga ada kendala Pak. Ya, kalau saya terutama di musim ya, karena kan produk kita semuanya hasil pertanian ya. Jadi kayak musim kemarau gitu biasanya jeruk nipis itu agak langka. Jadi, kemangi juga susah mungkin ya. Iya betul. Jadi harganya biasanya pada naik, kemudian carinya juga susah, di pasar itu nggak ada karena nggak ada yang nanam gitu. Itu biasanya kita kendala. Betul juga kan ya Bu Vivi. Jadi ketika bahan baku langka itu justru permintaan luar biasa Pak. Nah itu kita tantangan. Ya. Ya alhamdulillah selama ini masih bisa diatasi gitu. Iya, berarti selama ini yang dilakukan ketika ada kendala-kendala itu muncul apa ini? Apakah ganti bukan jeruk nipis, mungkin jeruk lemon atau apa gitu, atau gimana ini Mbak Khadijah? Ya
harus kerjasama sama dengan ini dagang. Kita dagangin yang biasanya beliau kerjasama dengan kebun-kebun. Jika ada barang dari kebun, kita yang didulukan. Oke. Kita kerjasamanya dengan para pedagang besar. Baik, jadi minta prioritas ya. Kalau misalnya bahan baku atau stoknya jarang atau susah didapat, minta pada supplier jadi prioritas pertama. Pak, Bu, tolong dong, ini apa jeruknya untuk saya dulu, kayak gitu-gitu ya. Oke, baik. Ke Mbak Vivi lagi. Ini Mbak Vivi, sebelum kita akhiri mungkin ada cerita atau pesan-pesan buat ini para sahabat Suara Sidoarjo yang ingin memulai usaha, mungkin usahanya sama dengan Mbak Vivi atau mungkin juga yang beda. Nah, ini silakan, Pak. Pesan saya sih sederhana, yang penting tetap semangat, tetap berusaha, tetap mencintai proses, karena tidak ada yang instan. Kesuksesan itu instan pun masih direbus seperti itu. Jadi jatuh bangun dijalani, insya Allah lama-lama akan mencapai puncak kok. Dan tetap semangat di kondisi yang seperti saat ini, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, makan yang banyak, nggak usah dietan, makan aja terus ya. Makan sama tumisan ikan. Tumisan kan ikan gitu. Ya. Iya, ini ikan kan juga banyak protein, jadi menyehatkan ya. Dikasih sambal itu dimakan, dikonsumsi kapanpun selalu enak ya. Mau pagi hari, mau siang hari, malam hari, nggak usah macam-macam. Cukup ini sama nasi aja udah cukup ya. Oke, biar lebih seger minumnya kemecer, bukan begitu Mbak Khadijah? Imunnya terjaga pasti. Iya, ada ini pesan-pesan atau gimana ini Mbak Khadijah, silakan. Ya, kesannya juga ini mirip-mirip lah. Jadi kita berusaha itu harus semangat, Pak. Tetap semangat, kita yakin bahwa kita mau sukses. Ketika kita jatuh, kita bangun lagi. Ketika kita jatuh, kita bangun lagi. Sampai kapan? Ya sampai sukses. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak-mbak yang sudah berbagi ilmu juga wawasan buat kita semuanya. Ada Mbak Vivi Gufriana Yuwanita dengan produk Viginya untuk olahan ikan, Mbak Khadijah dengan olahan jeruk nipis minuman bernama Kemecer. Ini mudah-mudahan sukses ya. Dan kalau sudah sukses jangan lupa Suara Sidoarjo dan jangan lupakan saya. Oke, Mbak Vivi, Mbak Khadijah, terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.